Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Vanessa Diana Lestari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Ibu Dita Hendriani MA dengan tema geografi. Di sini aku mengambil judul kondisi geografis di Indonesia. Nah, video kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis di Indonesia loh. Kalian tahu nggak sih, letak Indonesia itu ada di mana? Kita sebagai warga Indonesia harus tahu nih, bagaimana sih kondisi geografis Indonesia. Kemudian, batas-batasnya nih. Batas-batas Indonesia ini berseberangan dengan negara apa saja ya? Nah, mari kita bahas tuntas mengenai luas dan letak Indonesia. Luas dan letak Indonesia dibagi menjadi dua. Yang poin pertama ada luas. Luas itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada daratan dan lautan. Pada poin ini, kita akan mempelajari berapa sih luas Indonesia kira-kira? Poin yang kedua ada letak Indonesia. Pada poin ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada letak Indonesia secara astronomis. Pada poin ini kita akan bahas tentang letak astronomis Indonesia seperti apa sih. Yang kedua ada letak secara geografis. Pada poin ini kita akan bahas tentang letak Indonesia secara geografisnya loh. Seperti apa ya penjelasannya kira-kira? Yang terakhir, letak Indonesia secara geologis. Pada poin ini kita akan mempelajari tentang letak Indonesia secara geologisnya. Gimana? Udah penasaran belum sih? Nggak usah lama-lama, langsung kita ke materi aja yuk. Simak sampai habis ya. Oke, kita mulai dari luasnya terlebih dahulu ya. Luas Indonesia ada dua nih, yaitu ada daratan dan lautan. Kenapa ada dua ya? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi ada daratan, ada lautan juga. Yang pertama, luas daratan. Luas daratan Indonesia ada 1.922.570 km persegi. Dan lautannya ada 3.257.483 km persegi. Nah, dari angka ini kita bisa membandingkan ya, kalau wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan. Setelah kita membahas luasnya, kita harus tahu nih letak Indonesia. Ini kita bisa tahu batas-batas negara. Nah, kita lihat nih di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian barat, kita bisa lihat di sini ada Samudra Hindia. Kemudian di bagian selatan terdapat Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian yang terakhir nih, batas di timur ada Papua Nugini. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian gimana letak Indonesia ya? Nah, letaknya ini dibagi menjadi tiga. Ada letak astronomis, kemudian ada letak geografis, dan ada letak geologis. Nah, kalau astronomis ini berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia terletak di mana ya? Ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis dari Indonesia. Oke, dampak letak astronomis ini apa ya untuk Indonesia? Ternyata letak ini berdampak buat Indonesia loh. Yang pertama, lintangnya. Karena kita terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, kalau bujur ini berdampak di Indonesia dengan perbedaan waktu, yaitu di bagian barat, bagian tengah, dan di bagian timur. Itu berbeda waktunya, beda 1 jam 1 jam ya.
yang kedua yaitu ada letak Indonesia secara geografis. Nah, pada letak ini, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua apa saja ya? Ada benua Asia dan benua Australia. Kalau samudranya, yaitu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dampaknya apa saja ya buat Indonesia? Nah, jadi dampaknya yaitu yang pertama dari budayanya nih. Kan banyak ya orang-orang dari luar negeri, dari yang Asia mau ke Australia, harus melalui Asia. Nah, ketika melewati Indonesia atau Asia nih, maka orang-orang itu akan bertukar budaya. Dari penduduk yang datang, bertukar budaya dengan penduduk asli. Nah, budayanya menjadi semakin beragam kan? Kemudian, berdasarkan ekonominya. Karena orang-orang pada datang nih, berdagang internasional, berdagang dari Asia ke Australia, kan melalui Indonesia. Maka di situ Indonesia menawarkan barang-barang lokal atau ekonomi kreatif yang ada di penduduk lokal dan dipasarkan kepada penduduk asing. Jadi, pariwisata itu membuat pendapatan dari penduduk lokal akan bertambah. Jadi ini sangat berdampak ya untuk Letak Indonesia. yang ketiga ada letak geologis. Nah, letak geologis ini berdasarkan batuan nih, atau susunan batuan, struktur batuan. Nah, geologisnya ini Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan. Dan terdapat 3 lempeng. Oke. Nah, dua jalur pegunungannya ini apa aja, Kak? Ada Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Nah, karena ada dua jalur pegunungan ini menyebabkan Indonesia menjadi banyak gunung-gunung berapi. Nah, di mana gunung-gunung berapi ini di bawahnya memiliki banyak kandungan mineral, sehingga menyebabkan sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak kan? Nah, ini bisa dimanfaatkan nih oleh masyarakat Indonesia, sehingga pendapatannya untuk di bidang ekonomi ini akan bertambah. Seperti itu ya. Kemudian 3 lempeng. Jadi di Indonesia ini di bawahnya ada 3 lempeng nih. Ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, karena ada 3 lempeng ini kan bergerak ya. Nah, ini dapat menyebabkan Indonesia rawan gempa. Terus juga bisa menimbulkan pegunungan-pegunungan ya. Nah, dari situ juga bisa mendapatkan mineralnya banyak, kandungan mineral di bawahnya banyak ya, di bawah-bawah pegunungan itu. Nah, jadi letak-letak astronomis, geografis, geologis ini dapat memberikan dampak kepada Indonesia, baik dampak secara fisik maupun secara sosial budaya.